Anda masih bersama kami dan tidak terasa sudah berada di segmen terakhir. Baik, Pak Dedi menjawab pertanyaan saya tadi bahwa mengapa pemerintah, apakah seperti apa sebenarnya harusnya pemerintah bersikap ke depan begitu? Ya, memang seperti saya kemukakan di awal ya, pemerintah merupakan leading actor dalam hal ini. Tentunya pemerintah diharapkan mampu menunjukkan leadership yang kuat. Kalau kita lihat dengan negara seperti Indonesia cukup besar ini, diperlukan suatu ketegasan yang cukup signifikan ya. Karena kalau pemerintah tidak menunjukkan sebagai lokomotif, tentunya ini akan mengirimkan signal yang pesimisme ya kepada para pelaku usaha dan masyarakat lainnya. Kalau misalnya pemerintah tidak, misalnya tadi seperti saya katakan, tugas utama pemerintah adalah sebagai penyedia barang publik. Dalam hal ini misalnya untuk kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, menciptakan iklim investasi yang sehat tentunya dan favorable bagi mereka untuk menjalankan dan merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang bisa dibangun di Indonesia. Seperti itu. Baik, selain pemerintah, bagaimana dengan faktor-faktor lain pendukung, misalkan saja investor ataupun pasar ataupun masyarakat yang memang nantinya akan terlibat begitu dalam penggunaan infrastruktur? Ya, memang ataupun pihak swasta tentunya. Peraturan perundangan, kemudian juga faktor misalnya tadi saya katakan bahwa di Indonesia sampai saat ini mayoritas sumber pendanaan masih berasal dari kalangan perbankan. Tentunya kita harapkan ke depan pasar modal bisa menjadi pemain utama juga ya, sehingga bisa menyerap portofolio yang masuk tidak hanya portofolio yang sifatnya keuangan ya, tapi portofolio yang investasi langsung yang bisa diserap dan hingga ini menciptakan multiplier effect bagi ekonomi kita. Karena kalau misalnya seperti sekarang mayoritas masih didominasi oleh investasi portofolio yang tidak begitu memberikan efek yang cukup signifikan untuk berkembangnya sektor real. Ini harapannya tentunya kita perlukan juga soft infrastructure dalam hal ini, peraturan perundangan, kemudian fasilitas misalnya pasar modal yang berkembang dengan baik, sehingga diharapkan pemerintah bisa mengcapture kesempatan. Apalagi kita lihat sekarang kita punya modal ya dengan adanya investment grade. Tentunya hal ini harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah hingga kita tidak mengalami kehilangan momentum lagi ya di tengah, kalau kita lihat dunia saat ini sedang mengalami krisis global, dan masih tetap mencari tempat. Betul, ya? Apalagi kalau kita lihat kemarin krisis di Eropa nampaknya memprihatinkan ya, dan tentunya investor melihat Indonesia sebagai salah satu tempat yang cukup menarik untuk menempatkan dana-dana mereka di negara kita, dan ini harus kita siapkan ya, infrastruktur baik yang sifatnya hard infrastructure maupun soft infrastructure, sehingga kita bisa mentap dari arus modal yang masuk ke Indonesia itu diwujudkan untuk pembangunan di Indonesia. Optimisme Anda melihat infrastruktur saat ini di 2012, apakah kita bisa merealisasikan MP3II paling tidak seperempatnya saja di 2012 ini? Ya, harapannya pemerintah seperti dikatakan di awal tadi oleh Pak Wakil Menteri, pemerintah benar-benar mewujudkan komitmennya untuk quick wins ya, hal-hal yang memang bisa dilakukan dengan cepat ya, karena memang kita lihat kalau kita lihat tentang waktu MP3I kan sampai tahun 2025 ya, dan kita harapkan pemerintah bisa benar-benar mewujudkan quick wins seperti yang mereka janjikan. Sehingga, dan itu dengan catatan polanya tidak berubah pada saat pemerintahan betul sekali, ya? Betul. Dan ini konsistensi kepemimpinan pemerintah yang kuat, sehingga harus memang betul sekali harus kita pisahkan antara pemerintah dan state. Jadi di antara pemerintah mungkin boleh berganti, tetapi kepentingan nasional negara ini tetap harus berjalan sampai kapanpun, dan tetap harus kita fokuskan dengan komitmen kita yang di awal. Ya, kalau Anda lihat dari MP3I sendiri, sebenarnya kalau ini direalisasikan, apakah Indonesia menjadi suatu negara baru begitu? Indonesia bisa dipastikan bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia yang cukup kuat. Ya, karena di MP3I diproyeksikan kita menjadi kekuatan ekonomi 10 besar dunia, kemudian pendapatan per kapita kita di atas 10.000 US dollar per orang ya, dan saya rasa itu bukan hal yang tidak mungkin karena kita memiliki potensi yang ada ya. Di Indonesia kita memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi alam yang cukup mendukung dibandingkan dengan negara-negara lain sebetulnya, dan ini tentunya harus kita manfaatkan dengan baik sehingga kita tidak kehilangan kesempatan ya untuk menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya di Asia maupun di dunia. Ya, kalau dari LIPI sendiri, Anda melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 ini
Apakah masih tetap dengan perkiraan di awal begitu? Prediksi yang kami lakukan di akhir tahun lalu memang tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit terkoreksi ya. Kita memprediksikan pertumbuhan ekonomi berkisar sekitar 6,1 hingga 6,3% tahun ini, akibat adanya imbas dari krisis global dan juga mungkin dengan ada rencana kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan April. Seperti yang semua pihak menunggu begitu. Betul. Seperti apa kebijakan pemerintah yang nanti akan direalisasikan di bulan April ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Dedi Lesmana atas kehadiran Anda di studio kami. Terima kasih Mbak Vita. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa, demikian review edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Review akan hadir dari Senin hingga Jumat pukul 5 sampai dengan 6 sore. Tetap saksikan review. Saya Previta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.